Bu Ikrim, Iya, baik Bu Peti. apa kabar? Lagi kurang baik. Aku Lagi off kurang kamera ya, baik. nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Bu Yang Miss penting mana nih Bu menyimak Miss ya. nih? Hah? Yang penting menyimak. Iya, sip. Hai Bu Miss. Ya, Aduh, Ibu, ini yang kita bahas ini kasus SD atau SMP kita, kelompok kita. kita SD kali ya. Kan coba tadi ada nanti. itu. Kita SD kan kita sama-sama kelas 5. Iya, Iya, SD-nya SD. pas B. Tinggi. B berarti kita. Tadi saya udah kirim ya. Coba dah. Mau begitu apa mau dirubah? Coba tuh. Coba ditampilin. Siapa yang bisa share Lalu, screen? Ya aku nggak bisa share screen nih. Bu Peti udah buat ya. Apanya? Udah ngelotok kayaknya Bu Peti. Apanya? Rambutan. Yang lotok. Biasanya kita aja. Yang punya kebun ya. Materinya udah ngelotok ini Bu Peti nih. Belum. Sama aja. Masih belajar belum ngelotok. Kita kalau udah jadi narasumber baru ngelotok. Ini apa sih tentang Kita mau pakai yang itu apa yang mana? Tapi kayaknya itu ada yang SD sama SMP ya. Coba deh. Yang SD yang dulu kali kita mah. oh ini tabel 3.1, 3.2 ya? Kita ngerjain itu dulu. Terus nanti bikin PPT-nya berarti tinggal. Kita menjabarkan semua KSE nih dari kesadaran diri sampai pengambilan keputusan. Keputusan yang bertanggung jawab sampai situ sih. Kan 5 ya. Iya. Terus nanti buat tabel 3.1-nya ya, pengimplementasi. 3.1-nya bikin, 3.2-nya juga bikin. Habis itu buat PPT, nanti presentasi minggu depan ya. Tanggal berapa tuh? Tanggal 9 atau Senin tanggal kan? Senin ya? Aku belum lihat Tanggal jadwal deh. 12. 12. tanggal Iya. 12. Jauh amat. Tanggal 9 tanggal, kan? tanggal 9. Iya. Tanggal 9 iya. PI ya, P3 ya kita ya. Minggu depan. Iya. Mm-mm. Coba Bu Bumi Ikrim udah. tampilin dulu itunya materinya. Mana ya? Di WA aku udah tadi kirim. Ke Bumi juga aku udah kirim deh. Iya. Tuh. Kalau ini mah udah jadi. Tinggal enggak, kalau mau direvisi nggak apa-apa, tinggal kita rubah-rubah, ya kan? Rubah-rubah aja. Sambil bahas deh. Bumis bisa tampilin? Nggak tahu ini. Nggak bisa kayaknya. Itu ada tuh, Bikrim bisa. Sadarin dirinya. Ini materi dulu, materi yang ini tentang apa sih? Ini Yang kan ini kan? Iya, ini kan itu tabel, tuh. Gedein yang bisa gedein. tadi Bu Haji ngasih tabel kosong kan, kita isi. Ya, nah ini diisi. Iya, itu yang ditampilin yang tabel kosong itu materinya apa? Sama. Ya ini Bu, yang tadi yang Bu Haji tampilin itu kan masih kosong. Iya. Terus yang ini yang sudah terisi. Itu mau dirubah apa enggak? Apa mau gimana? Tetap.
Oh, tetap aja. Ntar udah Bisa selesai banget. nanti kan kemarin. Enggak, maksudnya mau dirubah atau mau tetap gitu kan? Oh iya, mau dirubah apa mau Tahu nih Bu ini Ikrim dirubah-rubah dikit nih juga nggak apa-apa lah. Kita pertanyaanmu. sambil dibahas lah. Pertanyaanmu Gedein seperti bisa Bu Ikrim. pernyataan. Pokoknya kecil banget dah. Enggak bisa, Bu Peti. Udah paling gede ya? Itu udah paling gede ya? Aduh, dia lagi batuk lagi. Minum obat. Lagi parah. Ya, udah ke dokter belum? Udah. Ya udah, kita bahas coba. Ini kan 3.1 ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid. Berarti untuk murid dulu ya 3.1 itu. Ya. Yang KSE dikembangkan yang pertama kesadaran diri. Bentuk implementasinya membuang sampah pada tempatnya. Setuju nggak ibu-ibu? Iya, boleh. Gimana? Boleh. Ya, Deskripsinya, guru memantau siswa untuk menjaga kebersihan lingkungan kelas. Lalu menegur anak yang membuang sampah sembarangan. Dan guru harus memberi contoh membuang sampah pada tempatnya. Lalu yang deskripsi tambahannya, yang melaksanakan warga kelas, terus apa tuh, waktunya setiap waktu, durasinya tidak terbatas, kebutuhan atau perlengkapan alat-alat kebersihan. Ada yang mau ditambahin? Bumis dan Mungkin ini waktu pelaksanaannya itu ketika pulang sekolah atau jam piket mungkin ya. waktu pelaksanaan. Berarti kalau misalkan jam pelajaran biasa, anak-anak ada yang mau buang sampah sembarangan boleh gitu? Ya enggak, ini waktu pelaksanaannya siapa yang terlibat ya. Waktu dan Waktu durasi. pelaksanaannya itu kan setiap waktu. Jadi kalau mau buang sampah harus ke tempatnya. Walaupun dia lagi mau Oh ngeraut, gitu. ya maksudnya lagi ngeraut, Bu, izin buang sampah sebentar, keluar kan tempat sampahnya di luar kelas kan, nggak pasti dia izin dulu, permisi dulu kan, gitu nggak ya? Kalau pulang sekolah biasanya piket kelas deh. Benar Iya, nggak? kalau pulang sekolah kan piket kelas kan. Terus kalau di sekolah saya itu tempat sampah di dalam kelas disediakan sih. Oh, beda berarti. Kalau di saya di luar. Di luar karena itu biar apa namanya di dalam kelas nggak kotor lah. Kan kuman bakteri takutnya ke anak-anak kan ya. Namanya tempat sampah kan buat nggak kayak kalau Iya, misalkan di rumah kan beda tuh sampahnya, misalnya kering bisa di kamar pun misalkan ada gitu, tapi kalau misalkan yang basah kan di dapur gitu kan. Iya, nggak apa-apa sih Bu Ikrima. Ada yang mau ditambahin apa Bu Ikrima? Ntar dicatat, kita tambahin gitu ya kan, sebelum Iya, bikin boleh. PPT-nya. Jadi nanti pas PPT terus kita diskusi sama kelompok lain. Jadi ide kita udah kuat gitu ya kan. Ini Iya, ide Bu. sih, ide doang. Gimana Bu Miss tambahannya? Ya, sebentar, Bu. Ini kesadaran diri. Ini ke murid dulu ya. Ke murid dulu. Ya udah, itu bagus. Udah, itu boleh. Oke, deal ya. Bikrim gimana Oke. Bikrim? Nah, ini Ada tambahan kah Bu Ikrim? banget ya, nggak kelihatan, harus Banget buka dulu nih. Enggak kan? Kecil ya? Di Iya. WA deh, di WA lihat, di WA aja. Aku udah Nah, kirim di di WA. sini. sambil lihat di WA aja. Siapa yang terlibat, di mana, waktu dan durasi, dan kebutuhan perlengkapan yang melaksanakan warga kelas. Waktu setiap waktu, durasi tak terbatas, kebutuhan perlengkapan alat-alat kebersihan. Ya udah, itu udah yes Ibu. Ya. Oke. Oke. Udah ya. Ya. Udah bungkus ya. Lanjut ke manajemen diri. Kesadaran diri itu hanya untuk membuang sampah aja ya pada ke anak itu ya? Bisa sih, yang lain juga boleh. Mau ditambah lagi, tapi nanti nambah lagi ke bawah nih, kan ini baru 1 poin. Nanti ada lagi poin yang lain gitu maksudnya. Oh biasanya, Kira-kira? ya kalau
Berarti kalau kita buat satu kriteria berarti dua kriteria berarti dua kriteria lagi penjelasannya ya. Iya. Jadi misalkan ada indikator lagi di bawahnya, sebelah-sebelahnya juga kita jabarin lagi gitu maksudnya. Oke, siap. Mau ditambah lagi Bu Miss? Udah cukup gitu. Cukup. Sebetulnya banyak kan buang sampah oke. Terus apa lagi? Jadi kan banyak ya sebagai anak-anak tuh mengerjakan tugas tepat waktu, itu kesadaran diri juga kan termasuk ya. Apa yang lain manajemen diri. Itu kesadaran diri juga deh itu. Kalau nggak sadar diri dia nggak akan ngerjain tugas tepat waktu kan. Iya, itu bisa dimasukkan ke keyakinan kelas itu tepat waktu. Iya, benar-benar. Terus mau dilanjut? Bu Miss mau baca yang nomor 2, manajemen diri. Yang nomor 2 ya. Ini yang manajemen dirinya yang harus dikembangkan dalam manajemen diri. Bentuk implementasinya itu melakukan ice breaking ya dengan senam otak di tengah-tengah pembelajaran saat siswa mulai bosan. Boleh tuh Bu. Betul. Biasa ice breaking dulu. Senang deh tuh anak-anak. Ayo kita ice breaking. Biar nggak ngantuk ya. Apalagi kalau udah pelajaran matematika di jam terakhir, kita ngomong anak-anak mah pada lelah. Saya kalau pelajaran matematika pasti saya taruh di awal. Kalau di habis jam istirahat, nggak dapet deh. Nggak dapet momennya gitu. Maksudnya anak-anak udah lelah, udah capek ya. Udah habis lari-lari, udah habis ada yang kekenyangan, habis istirahat makan banyak. Udah keringetan bau. Iya benar. Oke, mending pagi-pagi masih fresh. Ayo kita belajar matematika gitu. Siap. Itu untuk Terus ini lanjut Bu. Ada ya senam otak tuh ada ya. Nanti ada yang begini juga kan senam otak ya. Terus yang itu. Gini-gini. Nah yang gini-gini selain jadi ice breaking juga bisa kan. Iya, nanti kan gitu ditampilkan itu senamnya. Itu namanya ice breaking-nya ya. Boleh. Ice breaking gampang-gampang aja dah. Jangan yang susah-susah. Nanti kalau susah bingung. Anaknya ya. Di sini ada guru mengajak siswa untuk melakukan relaksasi dengan senam otak. Guru mengajak siswa dengan bertepuk tangan. Coba kasih ice breaking-nya dulu buat kita gimana? Kasih contoh. Iya. Tepuk 1, rock gitu ya. Tepuk 2, rock gitu. Tepuk angin, bus. Awas yang di bawah. Jangan di bawah, di atas aja. Nah, kemudian di sini ada deskripsi tambahannya, siapa yang terlibat, di mana waktunya, itu durasinya semua ya pastinya ya, karena di sini ice breaking ya pasti semua terlibat, guru dan siswa. Dilaksanakan rutin saat pembelajaran, durasi 10 menit. Lama benar itu ice breakingnya 10 menit. Kebanyakan ya. Berarti berapa menit? Kalau lagi seru 5 menit. Kayaknya nggak mau breaking 5 menit, kalau enggak 10 menit. Durasinya rubah ya, ice breaking-nya 5 menit. Catet. Ya, 5 menit. 5 menit aja, jangan lama-lama. Kecuali memang dia menayangkan video gitu, tuh kayak Bu Haji. Ya, kayak tadi, kalau nggak kayak yang baju tadi barusan ya. Ya 5-10 menit lah ya. Kalau nggak dikasih rentang waktu 5-10 menit ya. Jadi tergantung situasional ya, gimana? Iya betul boleh Bu. Ya. 5-10 ya. Iya siap, 5-10 menit. Karena khawatir merekanya udah keasikan main lagi kalau kelamaan Bu. Iya. Nah sekarang apa lagi tuh? Kebutuhan perlengkapan itu apa tuh? Download dari YouTube kayak tadi bisa ya kan? Iya boleh Bu. Yang ada lagu-lagunya juga boleh. Tapi kalau yang kita bikin dadakan mah sebenarnya kita nampilin video ya di sini ya, saat ice breaking itu kita nampilin video kalau kelengkapan kalau perlengkapan itu ya. Iya. Berarti kalau memang nggak bisa sih Bu. Kalau menampilkan video bisa jadi tuh sampai 10 menit, tetapi kalau hanya cuma
cuma sekedar ice breaking biasa, tepuk 1, tepuk 2 gitu dong. Misalnya itu kan itu mah hanya menyelipkan ice breaking pada saat anak sedang pembelajaran. Kemudian anak tuh udah jenuh, udah lelah misalnya. Jadi kita melakukan ice breaking gitu dengan spontanitas saja. Jadi kalau kita perlu, kalau di sini setiap, kalau tadi kan melakukan ice breaking Waktunya durasinya ya? Durasinya 10 menit itu. Untuk melakukan relaksasi dengan senama. Tapi dia maksudnya nggak apa tuh Bu? Maksudnya gimana ya? Nggak setiap waktu kan gitu. Maksudnya Pak, nggak ini di sini nggak ditentukan setiap waktunya, nggak kan ya? Enggak, kan kalau lagi murid bosan aja, udah kelihatan jenuh nih kayaknya, udah mulai agak apa, semangatnya kendor ya kan, baru ice breaking. Kalau lagi masih semangat-semangat mah nggak usah ice breaking, Bu. Nanti jadi seru lagi. Jadi tambah rame. Saat siswa udah mulai udah lanjutin aja gitu. Lanjutkan aja, udah lanjut. Nah, ini udah oke Bu. Berarti kalau memang itu tuh kita kalau memang anak kita memerlukan aplikasi atau perlengkapan untuk mendownload di YouTube, boleh. Itu mungkin durasinya bisa sampai 5-10 menit. Tapi ketika anak sudah mulai bosan lagi, kemudian anak kita lakukan ice breaking dengan spontanitas aja, mungkin gitu, seperti itu ya Bu ya. Bisa begitu Bu. Nah ini selanjutnya ya, ini selanjutnya adalah kesadaran sosial. Kesadaran sosialnya itu keterampilan berempati. 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 Guru meminta murid untuk menjenguk temannya yang sakit. Kalau keterampilan berempati, misalnya selain itu ya, mungkin bisa kita tambahkan. Misalnya di sini kan ada guru meminta murid untuk menjenguk temannya yang sakit. Kalau dia misalnya pada saat anaknya nih, temannya itu tidak punya tidak membawa uang jajan, atau kita bisa kita bisa mengajak anak itu untuk berempati. Bagaimana caranya supaya teman itu bisa jajan gitu kan? Ada juga tuh yang seperti itu. Kalau untuk meminta menjenguk temannya yang sakit itu kan sifatnya itu apa ya Bu, kayak nggak setiap hari dilakukan ya Bu ya? Iya, bisa. Iya, coba kalau setiap waktu kita lakukan, misalnya setiap hari nih kita lakukan itu, keterampilan berempatinya seperti meminjamkan pensil kepada teman. Meminjamkan alat tulis. Ya gitu. Ya, bisa. Bisa. Ya. Ini hilang ya? Bu Ikrim hilang, Bu Ikrim. Emang saya nggak buka lagi. Itu mah kecil banget sih. Iya. Nah, kayak aku deketin ini, aduh, kecil ya. Ya, kalau guru meminta murid untuk menjenguk teman sakit itu kan direncana. Kalau misalnya pada sewaktu-waktu nih, setiap harinya anaknya nggak bawa tempat minum atau nggak bawa tempat pensil atau pokoknya alat tulis yang nggak dia bawa, kita memberikan, guru menyadarkan ke anak itu untuk memberikan pinjaman kepada siswa tersebut gitu. Berarti kalimatnya guru meminta murid untuk meminjamkan alat tulis kepada teman yang tidak membawa gitu ya? Gitu. Gimana? Kepada teman yang tidak membawa alat tulis pada saat itu gimana? Guru meminta murid untuk meminjamkan alat tulis pada saat anak tersebut tidak membawanya gitu. Pada saat temannya kali ya? Gimana? Ya, pada saat temannya tidak membawanya. pada saat temannya tidak membawa alat tulis. Nah, iya. Ya itu coba. Misalnya kalau kayak gini, guru meminta murid untuk memberikan bantuan kepada temannya jika ia membutuhkan bantuan, seperti
tidak mempunyai alat tulis, tidak membawa tempat minum atau membawa air minum atau gimana tuh? Tempat minum nggak boleh dipinjemin Bu Ikrim. Nanti kalau ada temannya batuk, Enggak, maksudnya. Nah itu. Penyebab Iya. virus tuh. Misalnya nggak Boleh bawa ngasih buku, tahu kalau itu kayaknya. ya pokoknya alat belajar gitu. Kecuali bawa Iya, buku alat kali. belajar kayak pensil warna, penghapus kan kayak Ya, gitu nggak apa-apa kan. itu mah. Kalau bekal ATK boleh ya? kali. Misalkan temennya ada yang nggak bawa bekal boleh kasih berbagi gitu. Boleh minta gitu. Nggak boleh minta, tapi kalau dikasih boleh. Jangan diajarin minta Bu, ntar minta-minta mulu anaknya. Aku bilang gitu. Nggak boleh minta-minta, tapi kalau temennya yang ngasih boleh. Iya, iya. Jadi mau ditambahin nggak? Selain itu tadi kata-katanya guru Udah meminta cukup satu murid. aja. Jadi Cukup yang ini satu aja. kesadaran sosialnya kita ganti ya. Jangan itu ya. Jenguk kan Ya. jarang. Oke. Kalau itu kan kayak terencana kalau itu mah. Ya. Tapi jarang juga sih istilahnya yang sampai, kecuali kan kalau misalkan sakitnya di rumah sakit baru kita jenguk ya. Nah itu. Ini ada di bawahnya tuh guru dengan cara betul nih. Guru menanyakan kesadaran siswa yang tidak masuk. Apa ya? Oh berarti tambahin ya? Bisa itu. Tambahin lagi Bu Ikrim berarti 2 poin gitu. Kesadaran sosial. Enggak, ini lanjutannya ini lanjutannya. Ya, emang ada. Guru memberikan contoh saat ada anak yang jatuh, segera ditolong. Guru menanyakan kabar siswa yang tidak masuk, apa alasannya? Mau yang mana? Oh iya, misalnya dia nggak masuk, kenapa ini anak ini nggak masuk, sakit izin atau apa gitu mungkin ya? Kayaknya ya. Berarti ini berkaitan dengan absensi kehadiran ya? Itu mah udah pasti kita tanyain ya. Kalau misalnya Iya, itu. ini rutin berarti kan yang kita lakukan setiap hari kan? Berarti guru menanyakan itu masuk ya, masih ya? Iya. Ya, guru menanyakan kabar siswa yang tidak masuk. Biasanya kan anak-anak ada yang rumahnya deket tuh, ngelihat si ini nggak gitu, kenapa nggak masuk gitu ya? Pasti dia tahu iya, kan dekat. Kabar siswa yang tidak masuk ya. Ini kita sampai jam berapa ya? Sejam setengah ya? Tadi mulainya jam berapa ya? Jam 4 lewat deh kayaknya. Iya, jam 5. Pelan-pelan aja. Kita ntar keburu cepet selesai. Soalnya ini saya kalau ngomong gatel banget jadi pengen batuk. Bu Ikrim mah nggak usah ini dulu deh, apa namanya? Nggak usah ngomong dulu nggak apa-apa. Nyimak aja. Kalau gatel banget. Layarnya aja ya, naik turunin. Ini lagi gatel banget ya. Aduh. Minum itu bikinnya kencur-kencur. Yang tidak masuk tadi apa? Apa alasannya ya? Tadi mau di Bu apa tuh? Tadi satu lagi mau dipakai nggak yang tadi misalkan nggak bawa bekal itu? Anak-anak misalnya nggak bawa bekal. Kayaknya lebih dari satu boleh deh ya? Apa mau ditambahin lagi apa cukup 2 aja? Kalau itu lebih ke individu, maksudnya nggak semua, maksudnya gimana ya? Kalau untuk membawa bekal itu untuk memberikan juga kayaknya nggak semua bisa kayaknya gitu. Coba deh. Kalau tadi Ibu gimana sih nih di atasnya nih? Kalau itu satu aja. 1 sama 2 aja tuh yang guru menanyakan kan penting itu, Bu. Ya udah, berarti guru menanyakan sama yang alat tulis aja ya. Ya, coba Ibu kalimatnya dirapiin deh. Saya ulang ya. Ya, coba. Guru yang pertama, guru meminta murid untuk meminjamkan alat tulis pada saat temannya tidak membawa alat tulis di kelas gitu ya. Terus yang kedua, guru menanyakan kabar siswa yang tidak masuk. Apa alasannya gitu. Udah 2 itu aja cukup. Iya, boleh. Oke. Nanti diganti dirubah. Terus lanjut ke sebelahnya Bu itu apa tuh baca? Coba sih. Skenario penerapan di deskripsi tambahannya
guru dan siswa dilakukan secara rutin. Itu kan setiap hari ya kan, pasti ditanya kan. Terus jika ada temannya yang sakit berarti dirubah tuh. Dilakukan secara rutin jika temannya tidak membawa alat tulis, Bu. Iya, tunggu. Ntar saya catat dulu. Guru dan siswa, benar ya, udah ya. Dilakukan secara rutin. Dilakukan ya secara rutin jika ada rutin jika ada ya. Jika ada temannya yang tidak membawa alat tulis. Tidak membawa alat tulis. Durasinya. Dan itu yang satu lagi kita mau tanyain. Dan guru menanyakan siswa. Dan apa tadi? Dilakukan secara rutin. Guru dan siswa. Tuh makanya kalau dua jadi bingung nggak sih? Apa satu aja? Enaknya gimana ya? Apa ditambahin kalimatnya? Guru Karena dan di situ, siswa. Karena di situ nih ya, kalau guru meminta murid untuk meminjamkan, pasti itu yang terlibat guru dan siswa kan? Benar-benar. Ya, nah ini jadi kalau guru menanyakan, kalau guru menanyakan itu memang udah tugas, maksudnya memang udah itu kewajiban guru gitu, emang. Benar nggak sih? Jadi nggak usah diinin ya, langsung durasi lah. Ya langsung durasi. Kan ada durasi menyesuaikan keadaan. Berarti sesuai sikon ya, menyesuaikan keadaan. Kalau memang ada tuh dilakonin gitu, dilaksanakan sama anak tersebut. Ayo kita pinjamkan temennya yang nggak bawa buku ini, alat tulis, atau yang nggak bawa buku. Nah, misalnya pada saat itu, setelah itu kan udah dia balikin lagi. Iya, terus sebelahnya apa tuh? Peralatan? Menyesuaikan keadaan. Keadaan dan peralatan apa Bu satu lagi Bu? Peralatan berarti alat tulis kali ya? Ya, dan alat tulis. Peralatan, alat tulis ya? Yes. Oke. Hai. Naikin lagi dikit, maaf Bu Ikrima. Itu benar ya? Yang keterampilan relasi. Nah, ada kayak ini. Keterampilan relasinya diskusi kelompok. Guru meminta siswa untuk melakukan diskusi kelompok dalam setiap pembelajaran. Memang harus setiap itu pembelajaran harus diskusi kelompok aja Bu? Tergantung materinya kali Bu? Iya, kan relasi itu hubungan. Keterampilan berhubungan sama orang lain. Diskusi termasuk, kalau menurut saya diskusi kelompok itu termasuk keterampilan yang berhubungan sama teman-temannya kan. Dia berpendapat, terus nanti dia mendengarkan, ya kan, gantian gitu, kayak kita nih lagi diskusi gitu kan. Ya, ganti-gantian ya. Iya betul Bu. Ya, terus guru meminta siswa untuk melakukan diskusi kelompok pada setiap pembelajaran. Guru mengajak anak bergotong royong saat membersihkan kelas. Guru ikut membantu saat anak-anak membersihkan kelas. Coba nih. Ada mau dirubah? Guru meminta siswa untuk melakukan diskusi kelompok setiap pembelajaran. Bukan setiap kali Bu, kalau setiap saat. Apa maunya? Saat pembelajaran gitu Bu. Saat pembelajaran. Setiap itu berarti setiap pembelajaran melakukan diskusi kelompok. Dalam setiap pembelajaran. Guru mengajak anak bergotong royong saat. Mungkin dikatakan saat kali Bu, saat pembelajaran mungkin. Boleh. Jadi nggak setiap, kata setiap ganti saat ya? Ya, coba deh. Karena kalau setiap itu kayaknya butuh waktu juga gitu. Mas, tapi emang sih bagus ke anaknya, tapi yang aktif-aktif gitu, yang nggak aktif ya biasa anak-anak kayak gitu. Tapi biasanya kalau dia udah terbiasa, ya kalau menurut saya, misalkan udah sering diskusi, dia yang tadinya malu-malu udah nggak malu-maluin Bu. Biasanya
udah mulai berani berpendapat, udah mulai dia ada action-nya. Tadinya diem, entar lama-lama dia mulai karena udah biasa ya, tapi kalau jarang dilakuin sih biasanya anak-anak ya itu malu-malu, kayak presentasi juga mereka malu-malu. Tapi kalau udah biasa, biasa aja gitu karena emang udah biasa gitu. Jadi udah latihan terus kan. Tapi Iya, kalau betul. pasti diganti boleh. Diskusi Dan kelompok itu saat jadinya aja kami guru meminta siswa untuk berdiskusi kelompok dalam untuk saat melakukan melakukan diskusi kelompok saat pembelajaran berlangsung. diskusi kelompok saat pembelajaran berlangsung. Sama. Iya, Bu. Terus itu guru mengajak anak bergotong royong saat membersihkan kelas. Ya. itu masuk nggak? Boleh, Bu. Karena tadi sifatnya ke itu ya sampah ya. Relasi iya. Kemudian membersihkan kelas. Guru ikut membantu saat anak membersihkan kelas. Mengarahkan ya. Membantu. Jadi pembantu. Mungkin mengarahkan kali ya. Mengarahkan. Boleh, kalau boleh. ikut membantu. Guru mengajak anak yang bergotong royong nggak ada perubahan nih. Ya udah. Guru mengajak anak bergotong royong. Tunggu ya, saat membersihkan kelas ya. Guru mengajak anak. Kalau kalimatnya bukan bergotong royong gimana, Bu? Ini di kelas apa? ya. Ganti apa? Guru mengajak anak bekerja sama udah tadi. Bekerja sama bergotong royong saat membersihkan kelas. Guru mengajak P5 gotong royong. Betul, Bu ya. Jadi munculin gotong royongnya di situ. Munculin nih, udah masuk P5-nya. Iya, nah kalau ini membantu nih, guru ikut membantu ganti. Ya. Guru mengarahkan gitu ya sifatnya. Jadi mengarahkan. Ya, walaupun kita mengerjakan, tapi di situ kalimatnya katanya jangan membantu gitu. Guru mengarahkan saat anak-anak membersihkan kelas. Ya. Mungkin pantas nggak, Bu? Piket ya. Itu tuh sapu itu di bawah kolong belum gitu ya kan? Mengarahkan ya. Bukan ganti ya, bukan gurunya nyapu ya. Nah, gitu maksudnya. Kalau ikut membantu kan nanti kitanya yang setiap saat itu loh, Bu, yang dilakukan. Aduh. Oke, guru mengarahkan saat anak-anak membersihkan kelas gitu ya. Ya, Sip. Pelaksanaannya guru dan siswa pasti waktu pada saat pembelajaran durasi sesuai jampel kebutuhan atau perlengkapan buku piket. Pelaksanaan guru dan siswa pasti ya. Waktu pada saat pembelajaran durasinya sesuai jam pelajaran. Durasinya sesuai jam pembelajaran. Ya, Bu, betul. Kan diskusi kelompok itu ya, masuknya ke diskusi kelompok deh tuh, Bu. Kalau yang gotong royong juga kan, kalau di sekolah saya tiap Sabtu ada tuh gotong royong, jadi bareng-bareng bersihin kelas dan itu memang udah ada jadwalnya sih, jadwalnya beres-beres gitu ya, tiap Sabtu tuh sebelum anak-anak eskul, jadi kita ini dulu beres-beres kelas. Berarti kalau Ibu itu selain tugas piket setiap hari ada jadwalnya, ada tugas gotong royongnya satu hari seminggu sekali gitu, Bu? Seminggu sekali, iya kalau di saya. Jadi yang hari jadi Senin sampai Jumat. Gitu ya? Iya, Senin sampai Jumat kan ada piket. Nah, hari Sabtu kita bareng-bareng semuanya. Kalau saya gitu. Jadi biar biar kelasnya bersih tuh. Hari Minggu bersih, Senin bersih ya kan? Ya, betul. Bagus itu. Kebutuhan perlengkapan buku piket atau referensi lainnya gitu, Bu, tambahin. Yang buku paket ya? Ya, buku paket dan atau perlengkapan buku paket dan referensi lain. Kebutuhan atau perlengkapan buku paket itu tambahin referensi gitu. Atau perlengkapan ya. Ya. Referensi lain selain buku piket selain buku paket kan? Buku paket atau
referensi lainnya. Ya kan bisa referensi lain itu kita bisa menampilkan video gitu kan, cerita misalnya, mungkin. Bisa. Ya itu mungkin. Jadi kan kita nggak fokus ke buku paket aja ya Bu ya? Iya, bisa juga buku sumber lain. Maksudnya Nah, boleh. nggak buku paket gitu kayak ensiklopedia, terus apa lagi Ya, buku kamus ya, kan bisa tuh. Itu ya termasuk makanya referensi lain deh. kita Oke. tambahkan referensi lain aja gitu. Jadi kan nggak perlu Next ditampilkan yang semua referensi. terakhir tuh Bu, yang pengambilan apa tuh? Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab di sini protokol atau tata tertib. Protokol kesehatan wajib pakai masker. Ganti, mau diganti boleh. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, tata tertib ya. Tata tertib. Tata tertib sekolah, tata tertib kelas, bisa kan ya? Tertib ya. Membuat Apa? atau tambahan. Tata tertib kelas atau gimana ya? Tata tertib kelas atau sekolah gitu ya? Kalau sekolah keseluruhan dong. Oh, kelas aja ya? Ya udah tata tertib Tata tertib kelas. kelas. Kemudian membuat dan melaksanakan keyakinan kelas untuk melaksanakan keputusan tersebut dan memberikan otonomi penuh pada kelas tersebut. Wow, kita satu keyakinan aja kali ya Bu. Ya udah diganti kalimatnya. Membuat dan melaksanakan keyakinan kelas. Melaksanakan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama siswa. Sudah dibuat bersama siswa dan guru ya. Siswa dan guru. Dan udah itu aja. Dan membuat kesepakatan kelas kali. Habis keyakinan kesepakatan kan? Itu kan keyakinan sama dengan kesepakatan. Membuat dan melaksanakan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama siswa dan guru. Gitu ya, aja. Di kelas. Di kelas. Di kelas tambahin. Oke, next sebelahnya. Itu seluruh warga kelas. Seluruh warga kelas atau itu aja guru dan siswa aja. Ganti ya, guru dan siswa aja ya. Guru dan siswa. Guru dan siswa. Waktu pada saat hari efektif sekolah ya pasti dong. Durasi waktu selama di lingkungan sekolah. Iya, tata tertib di lingkungan sekolah. Kebutuhan atau perlengkapan tata tertib. Udah, itu masuk Bu. Udah masuk. Ya. Udah ya. Udah 3.1 finish, 3.2-nya. Bu Ikrim, tolong turun lagi ke bawah deh, yang untuk rekam sejawat ya, nggak salah deh. Ini nggak usah kita pakai nih, ke bawah lagi. Iya, lagi, bawah lagi. Lagi nangis, siapa itu? Nangis. Bu Petis ini. Lagi, itu nggak usah deh, itu kita udah nggak pakai. Next lagi. Kecil-kecil banget tulisannya, aku nggak kebaca itu mah. Bawah lagi, bawah yang 3.2 Bu Ikrim. Kayaknya aku udah itu deh. 3.2. Ini kebaca nggak ya? Nah ini. Bu Miss, kebaca nggak? Saya buka di aja yang mana itu ya? Ya udah. Oh ya di WA ya. Buka di WA dulu. Oh yang apa sih? Yang slide berapa itu? 1, 2, 3, 4 ya? Yang terakhir. Yang terakhir. Iya, 3.2 itu ide penguatan kompetensi sosial dan emosional untuk rekan pendidik dan tenaga kependidikan yang di sekolah. Coba. Udah ketemu belum? Apa aku bacain? Ntar gantian. Sama aja nanti saya nggak ketahuan bacanya.
Kalian baca ya. Iya, nggak bisa nanggapin nanti ibu yang baca, saya nggak ketemu. Menjadi teladan, belajar sama berkolaborasi. Ini yang bentuk penguatan menjadi teladan, belajar dan berkolaborasi. Bu, ini yang tabel di sini Ibu di download yang ada di situ di materi ya? Iya. Kan boleh sesuai sumber itu, boleh juga yang lain. Makanya saya ambil itu dulu, nanti kita revisi ATM kan boleh kan? Oh, begitu. Kayak tadi kan mau dirubah nggak gitu. Kalau mau dirubah ntar kita tinggal rubah, ketik ulang gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak dirubah, ya tapi harus ATM kan, harus Iya, modifikasi. kata saya ini kok ininya ini banget ya, apa namanya, nggak jelas banget gitu tulisannya. Ininya Apanya? nggak nampak gitu ininya. Kekecilan. Iya. Aduh, mata saya sampai perih. Yaudah aku bacain. Yang Coba, menjadi siap. teladan, yang menjadi teladan. Gerakan menunggu murid sebelum masuk ke kelas. Ada nggak ibu-ibu menyambut siswa? Nah, itu tuh gerakan Nah, menunggu. anak-anak akan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, Nah, tambahin ya Bu. kan? Sama gitu loh. Terus keterampilan berelasi itu maksudnya kan yang dikembangkannya. Jadi berhubungan kan sama antara guru dan siswa. Terus membangkitkan karakter juga kan anak-anak yang tadinya cium tangan di pipi, di jidat, jadi di hidung gitu kan. Kan kita ajarin tuh. Cium pipi, ciumnya jangan di ini, cium apa? Salimnya jangan di pipi gitu, jangan di jidat, di hidung, ayo di hidung. Kan kita ajarin dulu tuh. Kalau saya biasanya bawel begitu ke anak-anak. Soalnya orang tuanya kadang suka ngajarin kan di rumah. Perlu diterapkan emang setiap hari, Bu, setiap waktu, setiap ya, saat. makanya kalau di saya kan piketnya ada jadwal. Jadi yang datang piket itu kan seminggu 2 kali, ya udah berdiri depan gerbang gitu ya kan. Ada. Enggak depan gerbang ya di lapangan lah, kita guru udah berjejer gitu ya kan nyambut siswa. Lalu deskripsi kegiatan penguatan. Menerapkan kebiasaan kepada seluruh guru di sekolah untuk berusaha datang sebelum murid masuk ke dalam kelas dengan cara menunggu murid di depan kelas masing-masing. Jadi sebelum masuk, anak-anak biasanya kalau di saya baris dulu tuh. Baris, ada ketua kelas yang nyiapin, kadang bergantian. Sekarang hari ini siapa yang menjadi ketua kelas gitu, gantian tuh di saya. Jadi ngerasain jadi ketua kelas gitu. Kalau di Ibu gimana? Ada nggak ini? Kita Kalau sharing-sharing. saya untuk baris di depan kelas tidak, tapi untuk di lapangan setiap hari ada apel pagi, kan kita masuk 07.00 ya. Jadi pas 07.00 tuh guru sama siswa tuh baris di lapangan, mengarahkan setiap hari kita memberikan arahan, ngingetin anak gitu, ngingetin untuk kebersihan kelas, kemudian pakaian, kemudian salam sapa sopan santun, terus sampah, itu selalu diingetin setiap hari. Terus ada yang maaf Bu Mis, berarti tiap hari itu Bu Mis apel pagi setiap apel hari pagi, gitu. ya, Dari Senin sampai hari Sabtu. Hari wow, Sabtu. keren banget. Makanya setiap hari itu kita berarti gantian. Yang ngingetin gantian gurunya apa hanya kepala sekolah aja? Enggak, kepala sekolah justru kadang kepala sekolah kita udah baris, udah naik ke kelas, kepala sekolah baru datang, guru-guru aja gitu, tergantian. Apalagi kalau hari Rabu nih, hari Rabu kan ada apa English Day ya, itu jadi kita buat English Day itu buat setiap hari Rabu kan ada English Day. Terus jadi setiap anak itu mempunyai ice breaking masing-masing. Misalnya kelas saya nih bagian apa namanya? Belum ke saya. Bagian anggota tubuh dari mata, kemudian ini telinga, mulut itu nanti dibuat ice breaking-nya itu dengan apa gitu seperti itu nanti biasanya. Dibuat ice breaking-nya. Bagus sih, keren tuh. Ya itu setiap hari Rabu Bu. Kalau itu tuh kalau hari Rabu mungkin memerlukan waktu yang cukup lama. 20 bisa sampai itu 20 menit kalau hari Rabu, karena menerapkan ke anak untuk mengingatkan English Day itu juga nggak cepat kan ya Bu, ya namanya anak ya. Jadi kadang udah diingetin nih terus berulang nanti besoknya
minggu berikutnya ditambahin lagi nih. Berarti minggu kemarin kan tentang hari misalnya. Kemudian ditambahkan tentang minggu ini tuh kelas selanjutnya tentang anggota tubuh itu ditambah setiap hari itu ditambah. Jadi anak selalu ingat. Berarti ada tema-temanya ya? Ya, ada temanya. Seminggu sekali. Di setiap hari Rabu gitu ya, Bu Miss? Itu pun itu per kelas, misalnya kelas 1 itu tentang apa gitu, kelas 1 ABC misalnya tentang apa, kelas 2 ABC itu setiap hari Rabu itu. Makanya kelas saya tuh kan kelas 5B, jadi belum kebagian sampai saat ini. Oh gitu. Masih posisi di kelas 2 dia gitu, masih ABC. Kan itu ada kerjasama juga itu, kerjasama orang tua, anaknya diingetin sebelum dia melakukan speaking di English Day tersebut. Jadi kerjasama orang tua itu untuk menghafalkan nih nama-nama anggota tubuh misalnya yang harus dihafalkan pada saat speaking nanti dia udah hafal. Jadi rutin ya. Kalau hari Rabu kalau di saya bukan English di SMA Rabu ceria. Jadi senam masal bareng-bareng. Habis senam masal kita makan bareng di lapangan apa di kelas gitu gantian. Beda-beda ya programnya ya. Kalau yang English Day itu di saya sebetulnya apa ya? Kalau saya bilang belum banget berjalan ya. Tapi kalau saya di kelas dari dulu kira-kira ini kadang saya suka ngomong bahasa Inggris dan anak biar aja didengar gitu. Maksudnya biar saya ngomong apa gitu. Misalnya saya panggil namanya ini saya kayak misalnya tolong bagiin buku apa gimana, saya pakai bahasa Inggris kadang gitu kan. Terus udah bilang gitu, ini apaan? Nah kalau yang ngerti maju, saya bilang gitu. Berarti ya lama-lama mereka ada yang, oh iya maksudnya Bu Guru ini nih, close the door please. Siapa yang bisa? Saya bilang gitu kan ya. Langsung aja. Anak-anak tahu tuh langsung jalan tuh. Nah itu berarti dia ngerti. Kalau sekarang pembiasaannya gitu sih, maksudnya nggak. Kalau ibu kan udah terencana begitu ya. Namanya udah ada programnya. Nah di saya kayaknya belum mulai deh tuh. Tapi saya di kelas saya ya gitu. Ntar kadang tolong ambilin apa gitu. Saya pakai bahasa Inggris. Ntar anak tahu-tahu ada yang bisa. Kalau yang nggak bisa kan bengong aja gitu tuh. Nah ntar coba ke temannya apa tadi Bu Guru bilang apa gitu ya. Cuma pembiasaan gitu doang sih. Belum ini banget gitu. Nanti dibantu sama teman yang bisa tuh kamu tadi disuruh ini gitu kali ya. Jadi oh Bu Guru bilangnya maksudnya ini loh. Yang penting dia apa namanya paham dulu lah gitu kali ya. Soalnya agak susah juga sih ya. Seminggu sekali doang bahasa Inggrisnya ya kan. Gurunya datangnya sekali doang. Begitu jamnya juga sebentar ya. Sedangkan 1 jam. Cuma 1 jam doang gitu. Kayaknya nggak puas kalau saya bilang. Iya. Jadi tambahin sama guru kelas aja lah sendiri saya bilang gitu. Pokoknya guru kelas is the best, semuanya bisa. Pokoknya diborong dah. Borong, pahalanya banyak. Oke, berarti Bu Miss yang deskripsinya ini kita nggak apa-apa ya, sama ya? Boleh kayak gitu. Menerapkan kebiasaan itu berarti yang keterampilan berealisasinya menerapkan deskripsi kegiatan penguatannya menerapkan kebiasaan kepada seluruh guru di sekolah untuk berusaha datang sebelum murid masuk ke dalam kelas dengan cara menunggu murid di depan kelas masing-masing. Nah itu mau diganti apa enggak? Iya. Kalau saya di lapangan iya, ada yang piket, di depan kelas juga iya kalau di sekolah saya. Iya. Kira-kira gimana bahasanya? Kan kita kelompok nih. Menerapkan kebiasaan kepada seluruh guru di sekolah untuk berusaha datang sebelum murid masuk ke dalam kelas dengan cara menunggu murid di depan kelas masing-masing. Kalau ada guru bidang gimana? Ya guru bidangnya yang naik. Kalau saya di lantai 3 guru bidangnya naik. Tapi kebanyakan saya guru bidang saya nggak taruh di awal. Jadi taruh di tengah kalau saya. Jadi awal sama masuk itu awal sama pulang itu tetap saya, kecuali memang dia ada kegiatan lain. Nah, saya baru tukar jam gitu. Tapi kalau misalkan enggak, saya tetap awal tuh saya masuk duluan gitu. Kan kita persiapan anak, kenapa ya? Kan kita bisa sekalian tahu tuh nih anak kondisinya gimana gitu kan.
Kalau Kalau mungkin ini ada tambahan ini kali 5S-nya kali Bu, tambahannya kali. 5S. Ya, Gimana? gimana tuh menjadi teladan Bahasannya jangan gimana coba? menunggu murid sebelum masuk kelas. Mm-mm. Coba Menunggu jangan murid sebelum masuk kelas. ya mana ya Bu? Ada Ya. ada untuk apa tuh biar apa ya namanya? Sebelum murid masuk ke dalam kelas dengan membiasakan 5S. Ya gitu, dengan menerapkan. Dengan menerapkan 5S. Nah, Ya, menunggu di depan kelas masing-masingnya dicoret. di Apa kelas gimana? di depan tapi kalau saya mah bukan di depan kelas sih Bu. Iya, makanya. Bebas, Saya di bebas. depan Bebas, lapangan gitu bebas. kayak begitu. Heeh. Gimana enaknya? Di depan kelas apa menunggu murid di lapangan? Menunggu murid ya Apa di gerbang sekolah? di depan sekolah, di lapangan sekolah aja kali. Nih, em, sebelum murid masuk ke dalam kelas dengan cara menunggu murid di depan kelas masing-masing. Saya nggak melakukan itu, jadi kayak gimana gitu ya menunggu kelas di depan menunggu di depan kelas. Langsung melakukan. Gitu. Kita Mungkin ambil jalan mungkin tengah, jalan tengah. mungkin ya menerapkan kebiasaan kepada seluruh guru di sekolah untuk berusaha datang. Kalau untuk berusaha datang sebelum masuk kelas itu mungkin iya nih. Cuma di sininya jangan di depan kelas mungkin Bu. Ya udah diganti atau apa? Coba ya. Ayo coba Pak. Menerapkan kebiasaan kepada Mm-mm. seluruh guru di sekolah untuk Untuk berusaha datang sebelum murid sebelum untuk berusaha datang sebelum murid masuk masuk. dalam kelas. Iya, ayo kata-katanya Pak. Ini nih, ada ini nih. Maksudnya Kan itu kita gini. biar coba bahasanya itu biar biar dia itu jangan guru itu tidak menunggu di depan kelas. Coba kalau kalau Bu Peti kan ini ya di depan kelas ya. Saya di lapangan iya, ada yang piket. Kalau di depan kelas memang gurunya masing-masing sebelum Hmm, masuk. Kayak buat anak-anaknya tuh baris dulu gitu. Baris periksa kuku ya kan. ya, Dilihat rambutnya ada gondrong apa apa yang cowok-cowok tuh dilihat ya, udah besok ya ya, Bang gitu ya kan. ya. Kita kasih tahu. Jadi jangan sampai apa kena mata gitu kan. Kalau kena mata kan agak dia Heeh. juga nulisnya agak susah. Masa iya dikuncir gitu kan ke anak laki. Kalau saya kalau udah gampang dijambaknya itu Bu Guru enak nantinya gampang Jadi ngejambak dijawab, ayo mau dijambak nggak sama Bu Guru nih? "Oh, guru galak," dan gitu. Tapi Itu yang berarti kita kita rubah ya. coba Sebelum murid berarti berusaha datang sebelum murid titik ya. sebelum murid Berarti masuk masuk ke dalam kelasnya itu kan kita merubah nih. Berarti menerapkan, tunggu saya nulis. ya coba. Menerapkan kebiasaan kepada seluruh guru ya. Seluruh guru di sekolah untuk berusaha datang sebelum murid dan melaksanakan itu tuh Ibu menu, apel. menu, Kalau menu, saya kan menyambut siswa. Jadi apa enaknya? langsung itu aja menerapkan itu aja yang 5S tadi udah di mana tuh tadi nulisnya. Dan menerapkan ya. Menerapkan Heeh, dan menerapkan 5S. 5S. Ya, Apa? Salam, sapa, senyum itu ya? Apa senyum sih? santun. Heeh. Salam, Sama kan salam. Sapa. salam, Sapa apa? dulu. Pokoknya Salam. 5S dulu ya, Dulu. nanti cari. Pagi anak-anak. Pagi, salam. Heeh.
Iya kan? Iya. Sapa. Salam dulu kan, habis salam kita menyapa, bagaimana kabar kalian hari ini, gitu kan. Senyum, kita senyum. Senyum jangan urut, mentang-mentang katanya bu gurunya lagi gabut, banyak tugas. Gabut terus dah. Bu gurunya lagi gabut, makanya pagi-pagi merengut gitu kan. Jangan, kasihan muridnya. Nah, itu dia. Pokoknya suasana pagi hari itu harus 5S. Jadi menerapkan pembiasaan 5S gitu aja. Menerapkan pembiasaan ya. Ya. Saya ulang ya. Coba menerapkan kebiasaan kepada seluruh guru di sekolah untuk berusaha datang sebelum murid dan menerapkan pembiasaan 5S Ya, di sekolah. Di sekolahnya lagi. menerapkan 5S. Menerapkan pembiasaannya mau dipakai apa nggak usah? Pembiasaan 5S. Pembiasaan. Di sekolah pakai nggak? Di sekolah. Ya di sekolah, karena kita bukan hanya di kelas aja, di luar kelas juga sama ya. Iya, sip. Sekolah. Lanjut berarti yang terlibat adalah guru. Itu tadi mau ditambahin nggak yang tadi tuh yang periksa kuku, periksa rambut? Nggak usah lah ya, kan ibu ngelasanin nggak? Enggak aja. Itu pada saat pembelajaran berlangsung kita kan keliling itu kan sambil ngajarin materi, sambil keliling, sambil pegang rambutnya. Kalau kuku memang saya lakukan itu 3 hari Bu, maksimal itu 3 hari Senin. Kalau dulu kan pernah tuh saya lakukan 2 hari, tapi dia masih pendek kalau 2 hari. Udah kalau ke 3 hari misalnya Senin nih, ketemu lagi hari Rabu gitu tuh. Senin, Selasa, Rabu 2 hari kan. Selasa, Rabu 2 hari. Ke Rabu 3 hari kan. Ya, ntar Sabtu ini lagi dia periksa lagi. Oke, sip. Ini mau dilanjut? Yang terlibat adalah guru, kepala sekolah. Betul. Guru BK di ibu ada nggak? Kalau di saya nggak ada. Nggak ada, udah nggak usah pakai BK. CS nggak ada. Dan murid ya, guru, kepala sekolah dan murid ya. Ya. Tapi kepala sekolah juga jarang ya. Nggak usah dah kepala sekolah, guru sama murid aja ya. Iya. Iya kan? Kan kepala sekolahnya datangnya telat kan, Bu Miss? Enggak juga sih. Kadang-kadang. Jam 7 kan? Sebelum jam 7 maksudnya. Nggak sebelum jam 7 kan? Iya, kadang lebih, kadang dia duluan. Kadang subuh udah datang, buka pagar gitu. Nah, itu berarti yang terlibatnya guru, kepala sekolah. Dan guru sama murid aja kali. Guru sama murid kali. Guru apa ya kan Bumis juga kan, Bumis sudah masuk, kepala sekolahnya baru nyampe. Saya juga sama begitu, saya udah masuk, kepala sekolah baru nyampe. Jadi dia nggak usah, jadi nggak terlibat. Kan kepala sekolah mah kan kadang suka rapat, suka apa ya kan. Jadi datangnya nggak harus kayak kita, kan ada murid, kalau dia kan nggak ada murid ya kan. Nah, pelaksanaan kegiatan nih, pelaksanaan kegiatan dilakukan sebelum murid masuk ke dalam selama 15 menit. Nah, berarti kan yang tadi itu pelaksanaan kegiatannya dilakukan 15 menit. Tadi di lapangan 15 menit berarti. Iya, kalau tadi di lapangan sih mungkin bisa 15 menit tadi. Ya. Saya juga kalau berdiri malah dari jam 6:30 itu piket udah nyampe. Kadang sebelum jam 6:30 udah nyampe. Udah berdiri aja depan gitu. Cangkel. Jaga pagar. Aduh. Lanjut ke belajar yuk. Takut waktunya nggak ini, Bu Miss. Belajar yang mengikuti. Masih lama. Orang masih 45 menit lagi. Emang sampai jam berapa ini kita? Sampai jam 4 ya. Jam 4 lewat ya? Oh ya udah, santai berarti. Ya, biar benar-benar mateng ini nih. Tadi udah ya ini deskripsi udah. Deskripsinya udah. Bagaimana tadi kalimatnya? Yang mana yang ini? Yang terlibat adalah guru dan murid.
Ya. Pelaksanaan kegiatannya dilakukan sebelum murid masuk ke dalam kelas selama 15 menit. Betul. Gitu? Cukup. Kita ini berarti lanjut ke yang belajar. Kecepatan ya. Belajar mengikuti kegiatan untuk meningkatkan kompetensi diri. CSE-nya manajemen diri, berbagi praktik baik dalam menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Itu muduang ya. Tuh, ya. Yang terlibat KS dan guru. Ya, karena manajemen ya. Ya. Kegiatan dilakukan di sekolah dan dilaksanakan pada awal pembelajaran yang dibutuhkan adalah laptop, LCD, ATK. Kegiatan di sekolah. Pada Ada awal. Yang terlibat kepala sekolah dan guru. Apa? Ya betul, Bu. Bisa ya. Yang dilaksanakannya di sekolah dan pada awal pembelajaran yang dibutuhkan ATK, betul, Bu. Udah masuk itu. Laptop itu kita dikasih ya? Enggak, saya punya sendiri. Ada laptop, ada LCD, nggak mungkin dari sekolah. Saya di kelas rusak. Saya bilang cabut aja, Bu. Saya bilang gitu. Nggak bisa dipakai, percuma. Saya bilang cabut sih, bukan enggak. Kalau kan laptop mah secara pribadi ya. Iya, tapi kalau misalkan memang, kalau menurut saya ya, mohon maaf, kalau memang anggarannya ada dan guru itu, kan itu fasilitas sekolah ya, pasti dong gitu ya kan. Jadi misalkan guru kelas 1, misalkan ada tiga kelas, kasihlah 1 nih, jadi dia bertiga biar pakai gitu ya. Kalau nanti kan mau siapapun yang mau pakai laptop, tapi dikasih kepercayaan untuk yang emang dirawat, ini kalau ada apa-apa ya istilahnya misalkan, Bu ini kayak rusak nih Bu, kita laporan, di maintenance kan ada kan gitu ya. Kelas 2, kelas 3, saya udah ngajin gitu belum dapat juga sampai sekarang. Iya. Soalnya laptop saya emang error ini. Tapi kita kalau ke laptop itu kayaknya sesuatu hal yang mustahil ya, Bu. Mungkin sifatnya yang perlengkapan untuk menampilkan layar tuh apa tuh namanya, Bu? Proyektor atau ya itu mungkin. Itu kan dari sekolah wajib ada kan? Kalau di saya sih, kalau menurut saya ya, sebetulnya kan anggarannya ada tiap tahun. Anggarannya ada, kenapa nggak kenapa nggak dipergunakan dengan baik, dimaksimalin lah gitu ya. Kan itu fasilitas dan memang harus mendukung gurunya, kan suruh kreatif gurunya. Kreatif, inovatif. Tapi mana? Dari 15 tahun di situ pernah tuh. Paling nggak 1 rombal gitu. Iya gitu. Saya udah kemarin waktu kapan ya, saya juga udah ngomong, tolong dong Bu, misalkan ini kan ada anggaran tiap ini. Kalau di saya OPS-nya tuh kan biasanya laptopnya yang terbaru kan, maksudnya karena memang dia pekerjaannya berat ya. Nah sisanya maksudnya bekasnya OPS juga nggak apa-apa lah gitu ya kan. Nih kasih guru kelas 1, kasih guru kelas 2. Ya kan nanti lama-lama bertahap ya, seenggak-enggaknya kita bisa menggunakan fasilitas sekolah itu ya memang sesuai kegunaannya, karena kita kan guru di situ ya, kalau menurut saya. Cuman kan terkadang memang beda-beda gitu. Wiklim gimana? Dia masih batuk deh. Ya, Bumi Titi berarti nggak jauh beda ya saya. Aduh, udah ngomong, udah batuk. Udah jangan ngomong dulu, batuk-batuk. Aduh, berat itu. Ngomong udah batuk. Jadi jangan dulu dah. Dengerin aja ya. Kesian banget. Kalau proyektor, ya kayak kemarin tuh saya kan dapat di kelas saya kan ada proyektor awalnya. Terus karena memang rusak dan itu proyektor udah tahun kapan ya, maksudnya udah paling lama dan dipasangnya di kelas saya gitu. Nah pas giliran ada petir, geder gitu kan ya, padahal udah pakai anti petir di gedung sekolah saya kan lantai 3 tuh. Nah giliran kena petir,
belum dibener-benerin juga. Saya pas lagi rapat, Bu, tolong copot aja Bu, itu nggak ada gunanya. Saya bilang gitu. Karena benerin juga katanya udah nggak bisa. Jadi jangan buat jadi apa? Kalau jadi pajangan kan percuma ya. Takutnya anak-anak, Bu, ayo kita nonton. Nggak saya biasa, ayo kita nonton ya, kita ini ya, gitu. Jadi anak-anak, udahlah kita nggak pakai ini dulu ya, karena memang rusak gitu. Silahkan aja diambil aja, copot aja lah Bu, saya bilang gitu. Kecuali ada yang baru, bolehlah dipasang di kas saya lagi, saya bilang gitu. Plus laptopnya gitu ya. Emang kalau Bu Penti itu di kelasnya satu rombel itu ada berapa kelas? Satu rombel. Misalnya kelas 5 ada berapa kelas? Ada yang 2, ada yang 3. Beda-beda kelas. Yang kelas 5 sekarang berapa kelas? Ada 2. Yang kelas 5 sekarang 2. Kelas 5 kemarin 3 ya kan. Kelas 5 kemarin 2 juga. Yang tahun kapan tuh 3 pernah. Jadi tergantung masuk keluarnya kan sesuai sama rombelnya. Iya. Di Bumis berapa? Kalau sekarang saya 3, tapi tahun kemarin juga 3. Berarti kelas besar ya, banyak. Iya. Saya kan biasanya gabungan tuh kalau lagi mau nonton. Pas proyektor rusak ya udah kita nggak nonton lagi gitu. Maksudnya kita nggak pakai yang media itu gitu. Jadi kita pakai yang lain lah gitu. Kayak kata anak-anak, kita nggak nonton. Iya nggak nonton. Kalau nonton begitu satu rombel itu aja ya? Maksudnya nggak nonton? Kan itu gabungan. Gabungan kan saya mah kelasnya bersebelahan. Nanti kita ini apa namanya duduk bareng gitu. Istilahnya kan di bawah juga kan bisa duduk anak-anak kayak kan kelas sebelah. Kalau nggak duduk barengan sama temennya gitu. Ya kita nonton bareng. Kalau ada materi yang kira-kira ini kita mau nonton nih, saya kolaborasi sama teman sebelah. Yuk kita nonton ya. Nanti abis itu tugas baru kita lagi gitu. Yang penting nontonnya di satu tempat gitu. Iya betul. Ya bisa-bisanya kita ada ya. Bisa-bisanya kita. Iya, saya tuh maunya itu setiap kelas tuh ada proyektor, tapi yang ada itu proyektor barengan satu doang untuk bareng-bareng, jadi gantian, gak repot kan. Jadi saya itu yang dibutuhkan proyektor. Udah, yang penting mah ada proyektor, yang laptopnya ada kita sendiri nggak apa-apa gitu tuh. Tapi nanti proyektor itu lama-lama udah nggak kepake. Jadi yang dipakai tuh kayak model kayak TV yang itu tuh, yang model-model terbaru. Nah itu katanya anggarin baru kayak gitu. Saya bilang kalau itu boleh kan ya, saya bilang gitu. Kalau itu kan mungkin sifatnya untuk rapat-rapat besar ya, maksudnya kayak kita ngundang itu ya apa di tempat yang khusus buat guru-guru gitu tuh. Kalau saya pernah tuh ngelihat di tempat rapat, tapi dia di sekolah lain ya layarnya TV gitu, pakai TV, tapi emang enak tuh, tapi dia tidak semua kelas ada TV seperti itu gitu. Mungkin sesuai anggaran Bu, gantian dibelinya kan misalnya setiap tahun berapa nih kira-kira anggarannya itu bendahara dan bisa megang duit. Gak megang duit sih sekarang mah. Berarti ini ya bagian bendahara ya? Enggak, saya nggak pernah jadi bendahara dan saya apa ya? Enggak, saya nggak mau, nggak mau pusing. Nggak mau. Itu duit banyak tapi bukan duit saya gitu. Saya maunya megang duit sendiri aja. Iya betul lah Bu, yang ngurusin itu. Pusing ya. Duitnya nggak kelihatan lagi ya kan. Iya, udahlah lanjut. Coba itu jadi ganti. Berarti yang dibutuhkan ya, nggak ada perubahan ya. Raker. Yang kedua nggak ada perubahan ya. Ya siap. Berarti sama ya. Yang kedua ya. Ya. Ini deskripsi penguatan praktik baik dalam menerapkan pembelajaran berpihak pada murid ya. Ini kurang nih hurufnya. Nanti tambahin dah. Ya, murid. Tambahin murid. Deskripsinya ya. Bu Ikrim, tenang Bu Ikrim. Ya. Biarin dia lagi ini. Maaf ya. Ya nggak apa-apa Bu. Dengerin kita ini cerita-cerita aja. Cerita tentang sekolah. Sebetulnya tuh Bu Ikrim pengen banyak cerita juga tuh. Nggak bisa. Iya. Jadi. Dia gatal tuh pengen ngomong tuh. Apa? Di kolom chat aja Bu Ikrim. Ntar kita bacain di kolom chat. Nggak usah ngomong pakai kolom chat aja boleh. 16.05 diskusinya kata Bu Baji Dede ya.
16.05. Masih lama. 16.05 jam 4 lewat 5 berarti ya. Bu Ikrin kalau mau diobrolin chat aja ya. Tuh, udah batuk lagi dia kalau ngomong. Di chat aja. Jadi nanti kita bacain chatnya Bu Ikrim. Siap. Lanjut. Mau dilanjut? Udah lanjut. Komunitas yang berkolaborasi. Oke, lanjut. Yang berkolaborasi komunitas praktisi. KSE-nya yang dikembangkan itu manajemen diri. Lalu deskripsi kegiatan penguatannya, merancang media pembelajaran yang menarik dengan berkolaborasi sesama rekan sejawat dalam komunitas praktisi Kombel ya, gitu-gitu kali ya ini ya. Iya. Terus deskripsi tambahannya yang terlibat kepala sekolah, guru yang tergabung dalam komunitas praktisi, lalu kegiatan dilaksanakan di awal pembelajaran. Kebutuhan yang disediakan adalah laptop, LCD, PPT, dan ATK. Di awal pembelajaran iya Pak? Ini kayaknya enggak ya? Di awal pembelajaran berarti setelahnya enggak ada. Kalau komunitas praktisi itu yang saya tahu kan dia mah punya ini rutin ya. Maksudnya sebulan cuma sekali, misalkan di minggu berapa. Kayak Kombel gitu kan? Iya ya, masuk itu kan enggak sih ya? Kombel itu termasuk komunitas praktisi bukan Bu? Iya itu Bu. Iya ya. Masuk. Terus di awal pembelajaran kayaknya dirubah nih. Ini bukan di awal pembelajaran nih. Kalau mau di awal dilaksanakan rutin setiap sebulan sekali gitu. Ibu berapa bulan sekali di itu Kombel? Sebulan sekali. Minggu terakhir. Oh iya, saya minggu pertama nggak salah deh. Berarti ya udah berarti diganti ya. Tergabung dalam yang terlibat. Tapi tunggu Bu Miss, yang depan-depannya udah oke ya? Nggak dirubah kan? Berarti kita ganti yang terlibat. Terlibat adalah KS dan guru. Tunggu. Yang tergabung dalam komunitas praktisi seperti itu kali Bu. Yang terlibat adalah KS dan guru. Yang tergabung dalam komunitas praktisi seperti Kombel gitu. Mau tambahin Kombel? Iya, pakai kelompok belajar. Kelompok belajar itu masuk ya kalau nggak salah ya? Iya. Ya kalau enggak itu nggak usah ya. Komunitas praktisi nggak usah ditambahin kali Bu, biarin. Ya udah gitu aja, berarti kegiatan dilaksanakan satu minggu satu bulan sekali gitu. Kegiatan dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. Setiap 1 bulan sekali. Setiap sebulan sekali. Apa setiap 1 bulan sekali? Dilaksanakan sebulan sekali. 1 kali dilaksanakan setiap sekali sebulan. Intinya sama, cuman bahasanya biar agak enak gitu ya. Sebulan 1 kali. 1 kali dalam sebulan. Oke, dilaksanakan setiap 1 kali sebulan. Gitu ya. 1 kali sebulan 1 kali. Itu aja. Sama 2 kali. Dilaksanakan setiap 1 kali sebulan. Apa sebulan sekali? Sebulan sekali. Nah, udah ganti. Ganti lagi nih, sebulan sekali. Udah kita baca lagi ya. Sebulan sekali. Kebutuhannya sama ya? Ya, kebutuhan yang disediakan adalah sama. Laptop, LCD, PPT, dan ATK. Kebutuhan atau perlengkapan ya. Diulang, yang terlibat adalah kepala sekolah dan guru yang tergabung dalam komunitas praktisi. Kegiatan dilaksanakan rutin kali ya? Dilaksanakan rutin setiap sebulan sekali. Ya, udah cakep. Terus kebutuhan yang disediakan adalah laptop, LCD, PPT, dan ATK. Iya. Ya, ada nggak?
Terus ini yang 3.2 udah kan yang habis sampai 3 doang ya? Iya, mau nambahin Bu 3.3. Enggak, jangan. Ini cuma emang 3. Menjadi teladan, belajar dan berkarya. Tambahin apa lagi Bu Miss? Jangan Bu Miss. Bikin nanti. Biar nama mikirnya. Yang mau bikin PPT siapa? Ayo Bu Peti bikin PPT. Saya bikin. Iya, saya mau ngejar tugas saya ini udah nggak dikerjakan di LMS, belum dibuka. Kerjakan Bu. Kalau saya lupa jadi saya kerjain duluan. Saya suka lupa jadi saya ngerjain ya waktu demonstrasi tuh saya kan bukan demonstrasi kontekstual itu saya mau kerjakan pas lagi mau mood nih otak saya udah mood internetnya nggak muter aja kata saya perasaan ini masih banyak masih 92 GB kenapa muter aja udah tuh akhirnya saya hilang mood saya cari kemana ini Bu ke kafe Bu ke kafe numpang hotspotan mood lagi deh nggak tahu itu diminta kemana aja nggak bisa itu sama suami juga sama ini emang dasarnya lagi nggak mood katanya gitu udah semua lagi gangguan berarti kali sinyalnya lagi nggak bagus udah sampai sekarang belum saya buka lagi tuh pas tadi dibuka kita mau belajar apa tapi Bu Miss itu PI 3 udah inian ya udah persiapan cuma diskusi doang kan Bu ya 360 derajat survei iya itu saya kemarin nanya sama Pak PP ya kata saya itu 90 derajat bagaimana ya itu kita ngapain Bu Ibu kita yang di itu ada apa kuesionernya Bu Miss kuesionernya kita ini dah kita unduh terus kita print ntar guru suruh ngisi kalau saya begitu kayaknya dah ini guru lagi saya suruh ngisi kan jadi ada guru ada kepala sekolah ada kita juga sama ada murid itu mah yang pernah disampaikan waktu PI 2 ya PI gimana sih Bu? Kayak belum deh saya ini baru tahu ini maksud PP saya baru ngasih tahu Pak ininya Pak Munir baru ngasih tahu belum dibuka itu derajat waduh itu muter berarti ya penilaiannya muter ya coba itunya kayak gimana sih Bu nanti aku kirimin ya siap nanti saya nanti Ibu tinggal ngeprint kalau saya print habis saya print kan kalau kepala sekolah 1 guru itu teman sejawat kita 5 murid 5 sama kita sendiri 1 nanti aku kirimin dah itunya apa namanya ingetin ya iya kayaknya pernah itu Bu Adel ngasih kayak gitu cuma saya yang 90 derajat yang mana ya itu kan yang yang pernah disampaikan waktu kita Jumit malam itu loh Bu yang mau Ibu pernah nggak sih diundang Jumit sama PP kita kan beda PP-nya aku sama Ibu mah oh iya kok kita sih aku jadi malu kita beda tapi sama udah 1 ya gitu ya ampun ya benar-benar ya saya ada bayangan tuh ke situ yang 90 derajat kalau belum saya 90 derajat apa 360 derajat 90 derajat harus siku-siku ini mah udah lingkaran aduh lingkar bungis semangat dulu dirapiin nanti ingetin saya ya WA maksudnya Bu Betty itunya kalau misalkan belum punya nggak apa-apa ntar saya kirimin ke Bumis kalau udah ya tinggal di print lah terus diisi deh teman-teman sama-sama suruh tadi murid saya udah saya suruh pokoknya nilai ya kenapa karena setelah ini Bu Betty langsung ngirimin boleh tapi saya lupa pokoknya ingetin aja gitu Bu Betty ini ya gitu ntar coba kalau nggak nih saya buka sekarang ya bisa nggak ya boleh siap aku kirimin dulu Bu Miss ya nah di sini ada saya kemarin tuh ada apa ya
di demonstrasi kok masih belum mengerjakan. Ini apa sih, Bu? Ayo kerjain, nanti numpuk. Iya, justru ini di demonstrasi kok saya belum mengerjakan, padahal udah saya ngirim. Yang mana ya? Ntar gini. Cek lagi kali Bu, apa Ibu belum ini kali? Belum diupload. Belum diupload apa gimana? Ini 2 yang unggah hasil demonstrasi kan udah saya unggah tuh. Nah, di atas itu ada demonstrasi kontekstual modul 2.1. Di 2.1H, yang itu yang gimana sih, Bu? 2. Kata-katanya apa dah? Belum dicek. 2. Oh, ada tugas yang diunggah nih. Ya, diunggah. Itu banyak tugas yang diunggah deh kemarin kalau nggak salah. Iya, ya. Jadi banyak yang kita kerjain, apa namanya, kalau saya bilang kita, ya menurut inen kita gitu. Ini yang ada pertanyaan pemantiknya nih, bagaimana saya dapat mendemonstrasikan apa yang setelah saya pahami? Nah, pantes. nah itu tergantung Ibu deh, gimana jawabannya. Iya, karena aja kenapa saya belum masih buka? Masih ada. Ini saya udah kirim ya. Lembar umpan balik yang dari kepala sekolah, rekan sejawat, sama kuesioner murid ya. Kan kita muridnya sama kan, kelas 5 ya. Iya, betul. Yang itu SD kelas 3 sampai kelas 6 ya. Kita masuknya di situ deh kalau nggak salah. Coba deh. Udah, ntar di iniin deh, apa namanya. Kayaknya suruh direkap deh kalau saya lihat-lihat tuh. Nanti terakhirnya kayak kita arahnya ke ada unggahan ya, unggahan di yang harus diunggah di mana, Bu? Ada tempatnya emang unggah yang ini? Unggah yang ini kayaknya ada deh. Kemarin saya yang penilaian diri sendiri saya unggah tuh, udah jadi, saya udah isi, saya jadiin PDF, saya masukin lagi ke yang ini nih, ada tulisannya. Jadi baru saya checklist, baru 1, yang lain kan belum. Oh, yang ini udah, Bu. Yang di bawah, paling bawah deh, itu ada sih paling bawah. Jadi yang habis modul 3.3, terus lokakarya, terus bawahnya lagi, kayaknya lembar apa sih? Lembar umpan balik namanya. Ya. Ini udah saya kirim, nanti Ibu mah tinggal ngeprint dulu itu mah. Oke, siap. Makasih. Di print dulu, disuruh isi dulu teman-teman dan murid-murid dan KS ya kan. Nanti baru kita ini, kayaknya di-upload apa enggak ya? Kalau kemarin saya yang sendiri tuh saya upload, jadi saya PDF-in, saya masukin lagi gitu. Kalau yang ini kayaknya sih gimana nih? Itu belum tahu juga kalau yang lain-lain nih. Kan banyak tuh, lembarannya juga banyak. Itu ada di mana, Bu? Coba biar saya buka sekarang. Coba buka yang di upload itunya, yang unggahan yang tadi Ibu kirim. Ibu cari di semua modul deh. Ya, coba ya. Ibu cari semua modul. Ini kita keluar nggak nih? Enggak kan ya kalau ini? Oh ya enggak. Oke, turun ke bawah terus sampai bawah. Nah kan ada jurnal lewatin ya. Itu kan udah beda. Lokakarya lewatin. Nah, ada di pendampingan individu. Ketemu nggak, Bu? Di jurnal. Paling bawah deh. Bawah banget, sebelum penutup. Ada pendampingan individu. Nah, di situ ada umpan balik 360 PI 2 tuh ya. Kan ada yang asesmen mandiri kompetensi guru penggerak. Sebelum terus umpan balik kepala sekolah. Ketemu nggak? Belum. Bawah, paling bawah. Ibu terus sampai bawah deh, scroll sampai bawah. Sampai mentok. Itu terus bawah, nanti kita print. Apa Bu Ikrim? Terus itu nanti kita print. Kalau saya print, teman-teman ngisi, habis ngisi nanti tahu nih di-upload lagi kayaknya deh. Yang tulisan mereka tuh saya foto-fotoin, saya masukin lagi jadiin PDF, masukin ke itu. Kayaknya ada ininya. Ada apa namanya, ada kayak kerjakan tugas tuh, ada, coba Ibu buka deh satu-satu, kerjakan tugas. Nah itu kayaknya yang kita upload itu. Ibu, jadi dikirim balik, kan, tapi bentuknya ada di semua modul nih ya. Semua modul udah. Terus, Ibu turun sampai bawah sebelum penutup, sampai mentok dah, sampai mentok paling bawah. Paling mentok udah ngelewatin beberapa modul. Enggak, terus aja terus sampai tulisan penutup. Oh iya, ada umpan balik 360. Nah, ya itu dia, itu yang kita kerjain buat besok kalau nggak salah yang PI 3 itu. Kalau saya itu saya iniin. Oh, yang PI saya print.
Dari kemarin saya nanya ke Bu Adel ya, Bu Adel yang mana? Terus sampai ke bawah, kata ke bawah Iya. mana sih? ternyata ngelewatin beberapa modul itu gitu. Saya pikir mau ke Bener. tempat yang lain. Iya ya. Mentok ya, udah mentok udah. Nanti tapi tadi sama sih yang saya kirim itu saya dari sini juga. Iya iya Jadi iya. Ibu tinggal ngeprint aja. Tapi kayaknya kalau mau dikasih filenya juga bisa sih. Maksudnya kasih file ke guru-guru gitu ya. Iya. Tapi kalau saya lebih afdol bukan ngasih file ya. Jadi memang kan tulisan tangan dia, terus istilahnya juga memang asli dia ngisi gitu kan. Iya. Kalau kita kasih file kan tulisannya sama tuh, maksudnya tulisan ketikan semua gitu kan. Iya, mendingan ya itu tulis pakai ballpoint gitu. Iya, biar Iya. afdol. Berarti kita nguploadnya yang di yang mana, Bu? PI 3 ya? Yang ngupload enggak, Ibu nanti nguploadnya Ya. kan ada PI.21 PI2.1 itu ya asesmen Ya, itu kan ini kan mandiri. mandiri nih. Ya itu saya udah ngupload. Lalu Oh, yang kepala sekolah baru hari ini tadi dikasih, saya belum foto-fotoin. Paling ntar saya upload besok lah kali kalau nggak salah, kalau nggak besok lagi gitu. Terus yang umpan balik rekan sejawat, ntar foto-fotoin lagi, terus saya upload. Kayak saya kemarin begitu sih, udah checklist nih. Saya belum nanya-nanya, cuma nyoba-nyoba doang sih. Kemarin baru nyoba-nyoba. Tapi kayaknya nggak apa-apa. Udah balik yuk kita. Kita balik saya. Lewat. Kita ayo, keluar. ayo. Oke, Ayo kita kita udah balik. selesai ya. Terima kasih kerjasamanya hari ini. Keluar dulu.